Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Bu Guru di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kabar anak-anak hari ini semuanya sehat, semangat, dan ceria meskipun anak-anak sedang berpuasa. Kali ini Bu Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam berguru pada Nabi Khidir alaihissalam. Setelah Raja Fir'aun binasa, pengikut Nabi Musa alaihissalam semakin banyak. Nabi Musa lebih leluasa berdakwah. Tanpa disadari, Nabi Musa alaihissalam menyombongkan diri. Suatu ketika, Nabi Musa ditanya oleh salah satu pengikutnya dari Bani Israel. "Hei Nabi Musa, siapakah orang yang paling berilmu?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Orang yang paling berilmu itu adalah saya." Atas jawaban Nabi Musa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa bahwa masih ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Nabi Musa pun menanyakan siapa orang itu dan memohon agar dipertemukan dengan orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Khidir yang atas izin Allah Nabi Musa dipertemukan dengannya untuk berguru. Nabi Khidir yang menerima permintaan Nabi Musa awalnya ragu dan mengatakan bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup berguru dengannya. Hingga akhirnya Nabi Musa diterima menjadi murid Nabi Khidir dengan syarat agar Nabi Musa dilarang bertanya atas apapun yang dilakukan oleh gurunya itu. Satu perjalanan pun dimulai. Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki sebuah perahu di perjalanan itu. Di tengah jalan, Nabi Khidir justru melubangi perahunya. Seketika, Nabi Musa bertanya-tanya atas apa yang dilakukan gurunya. Setelah itu, Nabi Khidir menegur muridnya tersebut agar sesuai kesepakatan tidak boleh bertanya apapun. Perjalanan pun berlanjut. Sesampainya di daratan, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Tidak heran jika Nabi Musa tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kemudian bertanya kembali kepada Nabi Khidir. Sang guru pun menegur dan mengingatkan kembali akan janjinya yang tidak akan bertanya apapun. Setelah kejadian itu, Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai di suatu wilayah di mana penduduk setempat tidak memperlakukan Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan baik, tidak ramah, juga terkesan acuh tak acuh satu sama lain. Di tempat itulah Nabi Khidir melihat suatu rumah penduduk yang hampir roboh. Nabi Khidir pun memperbaikinya dan kembali mengundang tanya dari Nabi Musa. Ketiga kalinya bertanya, Nabi Musa akhirnya tidak mampu melanjutkan berguru pada Nabi Khidir karena telah dianggap gagal. Anak-anak yang solih dan solihah, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi. Kalaupun kita itu mempunyai ilmu yang banyak, kita tidak boleh sombong atas ilmu yang kita miliki, karena masih ada orang yang lebih berilmu. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah, sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Semoga kita nanti bisa meneladani dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sampai di sini dulu kisah yang Bu Guru sampaikan. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah yang lain. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.